Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat yang ke-96, di mana di dalam Al-Maidah ayat yang ke-96 dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum saydul bahri wa tu'amuhu, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya, mata'an lakum walisayyarati, adalah makanan lezat bagi kamu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri, dan diharamkan atas kamu binatang buruan darat, madumtum huruman, selama kamu dalam keadaan berihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah 96. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena redaksi ayat yang lalu berbicara tentang perburuan secara umum tanpa menjelaskan apakah ia menyangkut binatang darat atau laut. Maka melalui ayat ini dijelaskannya bahwa dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut, juga sungai dan danau dan tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang, atau apapun yang hidup di sana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu, dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kamu menangkap atau membunuh binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan berihram dan atau berada di tanah haram, walaupun berulang-ulang ihram itu kamu lakukan. Meskipun ihram itu dilakukan berulang-ulang. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum ayuhan nas. Dihalalkan bagi kalian wahai manusia, halalan dalam keadaan kalian halal, kuntum au muhrimin, atau kalian dalam keadaan ihram. Baik kalian dalam keadaan halal maupun dalam keadaan ihram, maka dihalalkan bagi kalian shaydul bahri, binatang buruan laut. Antakuluhu, bahwa kalian memakannya, memakan binatang buruan laut. Wahwa, dan bermula binatang buruan laut, ma la ya'isu, sesuatu atau binatang yang tidak bisa hidup, illa fihi, kecuali di laut. Kasamaki, seperti ikan. Bikhilafin, berbeda dengan ma ya'isu fihi, apa-apa yang hidup di laut. Wa fil barri, dan apa-apa yang hidup di darat. Kas syaratani, seperti kepiting ya. Yang demikian itu berbeda ya. Wa ta'amuhu, dan makanan laut, dan makanan laut dihalalkan bagi kalian, ma yuzifuhu maitan, sesuatu atau binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba melihat daripada penafsiran mufassir yang lain berkenaan dengan ayat uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kamu, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanannya. Sementara ulama memahami kata-kata binatang buruan laut saydul bahri. Sementara ulama memahami kata-kata binatang buruan laut dalam arti apa yang diperoleh dengan upaya, apa yang diperoleh dengan susah payah, dan yang dimaksud dengan makanannya adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Seperti tadi tuh, yaitu di dalam tafsir Jalalain. Karena yang mengapung atau yang terdampar tidak lagi diperoleh dengan memburunya. Ada juga yang memahami kata makanannya dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan, seperti ikan asin. Ya kan banyak tuh hewan laut ya, ikan-ikan laut yang dikeringkan juga diasinkan. Jadi sementara ulama ada yang memahami tentang wa ta'amuhu seperti itu. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mazhab
Abu Hanifah berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanyalah ikan saja. Menurut Imam Abu Hanifah. Dan bahwa tidak dibenarkan memakan ikan yang mengapung, antara lain atas dasar bahwa ia adalah bangkai. Jadi mazhab Abu Hanifah tidak boleh memakan makanan yang mengapung karena dianggap itu sudah menjadi bangkai. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedang ulama lain mengecualikan dari larangan memakan bangkai, yakni bangkai ikan dan belalang, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut, bahwa ia adalah suci, bahwa ia adalah yang suci airnya dan halal bangkainya. Di lain kali beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita dua macam bangkai dan darah, ikan dan belalang, serta hati dan limpa. Jadi imam yang lain termasuk juga Imam Syafi'i tetap menghalalkan binatang atau ikan yang terapung di laut berdasarkan hadis tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata'an tamti'al lakum ta'kulunahu, makanan yang lezat yang kalian memakannya, walis sayyarati, dan bagi sayyarat. Sayyarat adalah al-musafirina minkum, yaitu orang-orang yang berpergian daripada diantara kalian. Yatazudunahu, yang mereka membuat bekal akan to'am tersebut. Wa harruma alaikum saydul barri, dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat. Wa huwa ma yasi'u wa huwa ma ya'isu fihi. Binatang darat itu adalah sesuatu atau binatang yang hidup di darat. Sesuatu yang hidup di darat, minal hawasi al-makuli, daripada hewan yang liar yang boleh dimakan, antasiduhu, yang kalian memburunya. Ya. Jadi diharamkan kalian memburu binatang darat selama kalian berihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurimat alaikum saydul barri, diharamkan atas kamu, diharamkan atas kalian binatang buruan darat. Ada yang memahaminya terbatas pada menangkapnya. Ada juga yang memperluas makannya sehingga mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan buruan dan perburuan itu. Sehingga tidak dibenarkan bagi yang dalam keadaan ihram
Di samping membunuhnya juga menerima hadiah, menjual atau membelinya. Jadi ada sebagian ulama yang seperti itu. Dilarang berburu. Dilarang juga menerima hadiah hewan buruan darat. Dilarang juga membeli. Dilarang juga menjual. Jadi yang dilarang bukan hanya memburu saja, tetapi aspek-aspek bahkan sampai menerima hadiah daripada hewan darat, buruan darat tetap tidak boleh selama dia dalam keadaan ihram. Adapun memakannya, maka Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkannya selama binatang buruan itu tidak ditangkap secara khusus untuknya. Sedang Abu Hanifah membenarkan seorang yang sedang berihram untuk memakan buruan darat, baik ia ditangkap untuknya maupun untuk orang lain. Berbeda antara imam yang lain, Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Syafi'i dan Imam Hambal. Imam Abu Hanifah membolehkan, ya. Imam Abu Hanifah membenarkan seorang yang sedang berihram untuk memakan buruan darat, baik ia ditangkap untuknya maupun untuk orang lain. Binatang yang hidup di dalam alam air dan darat, seperti tadi tuh yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin, seperti kepiting, ya. Binatang yang hidup di dua alam air dan darat tidak termasuk dalam pengertian binatang laut ataupun sungai. Karena itu kodok dan kura-kura merupakan binatang yang tidak boleh dibunuh ataupun diburu oleh siapa yang berihram. Karena binatang tersebut adalah hidup di dalam dua arah. Dikatakan binatang darat bukan, bisa hidup di laut. Dikatakan binatang laut bukan, karena bisa hidup di darat. Jadi dua binatang yang seperti itu, binatang-binatang yang seperti itu, ya, merupakan binatang yang tidak boleh dibunuh ataupun diburu oleh siapa yang berihram. Bahwa dia terlarang diburu bukan berarti dia terlarang dimakan bagi yang berpendapat bahwa ada jenis kodok yang dapat dimakan, ya. Suike, contohnya suike. Demikian, ya. Jadi sekali lagi, binatang yang hidup di dua alam. Binatang yang hidup di dua tempat, darat dan laut, seperti kodok dan kura-kura, maka tidak boleh dibunuh ataupun diburu oleh siapapun yang sedang berihram. Falau sadahu halal, maka jikalau memburu binatang darat dalam keadaan halal, falil muhrimin, maka orang yang berihram akluhu boleh memakannya, ya. Bayanathu as-sunnatu, sebagaimana sunnah menerangkannya. Jadi ketika dia dalam keadaan halal, tidak sedang berihram, memburu, ya, kemudian dia ihram, maka yang demikian itu boleh memakan.
Karena ketika memburu dan membunuhnya dia dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Ya. Sementara binatang laut itu dibolehkan, ya, dihalalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan ihram maupun dalam keadaan halal. Karena apa? Pertama, ada yang mengemukakan ulama karena begitu melimpahnya binatang laut. Dan kemudian di Mekah, ya, di Arab Saudi, di Mekah tidak ada sungai. Makanya itu ada sebagian pendapat daripada mufasir seperti itu. Dihalalkan binatang laut, buruan laut, karena memang laut itu sangat berlimpah ikannya, ya, binatang buruannya. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya, kepada Allah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Maka takwalah kalian kepada Allah, maka takutlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Alladzi ilaihi, yang kepada Allah lah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kita berbicara tentang ihram, tentang orang-orang yang sedang ihram, tetapi ditutup oleh ayat 97, 96 ini, wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Ditutup oleh ayat, penggalan ayat itu, padahal kita berbicara tentang ihram. Dan takwalah kalian kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepada Allah lah tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Penggalan ayat ini mengisyaratkan bahwa pakaian ihram yang dipakai seseorang saat melaksanakan haji atau umrah setelah meninggalkan pakaian sehari-hari dan kesibukan duniawi guna menuju kepada Allah, serupa dengan keadaan pada hari kiamat nanti, saat seseorang meninggalkan segala sesuatu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah semata. Itu ditafsirkan seperti itu. Kita itu kan, ihram itu kan melepaskan pakaian kita yang biasa kita pakai, melepaskan segala pakaian yang kita pakai. Jas kita lepaskan, ya Pak De, baju koko kita lepaskan, kemeja kaos kita lepaskan, sarung kita lepaskan, semua kita lepaskan, kita ganti dengan pakaian ihram. Aktivitas kita tinggalkan, aktivitas duniawi kita tinggalkan, bekerja kita tinggalkan, ya kan? Semua aktivitas duniawi kita tinggalkan, berdagang kita tinggalkan. Ya. Hal ini serupa dengan keadaan pada hari kiamat, yang harus kita tinggalkan semua, yang harus kita lepaskan semua. Serupa dengan keadaan pada hari kiamat nanti, saat seseorang meninggalkan segala sesuatu dan hanya menghadapkan diri kepada Allah semata. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.